Jika biasanya anak raja hidup mewah dan bergelimang harta, beda halnya dengan anak raja yang satu ini. Ia malah hidup sengsara di tempat pelacuran. Kok bisa begitu? Yuk kita simak ceritanya. Film dimulai dengan penyerangan pasukan penyihir jahat bernama Mordred ke kerajaan Camelot. Dengan dibantu hewan monster besar yang telah dipengaruhi sihir, mereka hampir memporak-porandakan istana kerajaan dan membunuh para prajurit istana. Merasa pasukannya tak akan bisa menang, sang raja yang bernama Uther Pendragon maju dan menyerang. Dengan menggunakan pedang Excalibur dan baju zirah anti sihir pemberian Merlin yang merupakan penyihir yang baik, ia berhasil mengalahkan Mordred dan mematahkan efek sihir ke hewan-hewan monster tadi. Sehingga hewan monster tersebut malah berbalik menyerang pasukan penyihir. Penyihir jahat dan pasukannya pun berhasil dikalahkan oleh King Uther dan pasukannya. Setelah kejadian itu, Mortigern yang merupakan adik Raja Uther berniat menghabisi semua penyihir di luar sana agar tidak menjadi ancaman lagi bagi kerajaan. Padahal, tidak semua penyihir atau biasa disebut mage itu jahat. Contohnya Merlin yang memberikan kekuatan pada pedang dan baju zirah kepada Raja Uther. Namun King Uther memutuskan bahwa tidak akan ada lagi pembunuhan terhadap para mage. Mortigern yang tidak puas dengan keputusan itu ternyata telah merencanakan pemberontakan. Dengan bantuan prajurit setianya dan para iblis penyihir jahat, ia berusaha menyingkirkan dan membunuh King Uther dan para keluarga serta bawahan setianya. Tidak terkecuali istrinya sendiri, yang terpaksa harus ia bunuh sebagai syarat alias tumbal dari iblis penyihir, agar ia bisa mendapatkan kekuatan besar yang berasal dari iblis. Ternyata tujuan utama Mortigern adalah mengkudeta tahta dari kakaknya sendiri. King Uther yang mengetahui gelagat buruk itu segera mengajak istri dan anaknya pergi. Namun, ketika mereka sampai di dermaga, makhluk utusan iblis penyihir itu membunuh istrinya. King Uther yang sangat marah lalu menyerang makhluk itu. Karena kalah kuat, akhirnya King Uther pun tewas. Untungnya, anaknya berhasil melarikan diri dengan perahu. Singkat cerita, anak yang bernama Arthur itu terdampar di suatu tempat dan ditemukan oleh seorang wanita, lalu dibawa ke tempatnya. Ternyata wanita itu adalah seorang pelacur, sehingga anak raja itu pun harus menjalani kehidupan masa kecil hingga remajanya di tempat pelacuran tersebut. Tak ada yang tahu jika Arthur adalah seorang anak raja. Hingga anak raja yang harusnya hidup dalam kemudahan dan segala fasilitas yang mewah, harus hidup keras dan mengalami perlakuan kasar dari orang sekitarnya. Namun Arthur kecil lama-lama terbiasa dalam kehidupan itu. Ia tumbuh menjadi remaja yang kuat dan tahan pukul. Untuk bertahan hidup, ia dan teman-temannya membentuk kelompok untuk mencuri bersama-sama. Sedikit demi sedikit, ia simpan hasil curiannya dalam sebuah tempat rahasia. Setelah remaja, Arthur semakin bertambah kuat dan sudah bisa melawan balik orang yang dulu sering memukulnya. Ia juga berlatih bela diri dari seorang ahli bela diri jalanan bernama George, hingga kemampuannya semakin bertambah. Semakin dewasa, tubuhnya pun semakin kuat dan kekar. Ia menjadi bos di kelompok yang ia bangun dari kecil itu. Kelompok itu bernama Black Flag, yang merupakan semacam kumpulan preman dan tukang palak orang-orang kaya di situ. Hingga suatu ketika, ia bermimpi tentang peristiwa masa kecilnya saat ayah dan ibunya terbunuh. Namun, karena dulu masih sangat kecil, ia masih belum bisa ingat kejadian pasti masa kecilnya dulu. Di tempat lain, Mortigern yang telah bertahta belasan tahun sebagai raja, dikejutkan dengan surutnya danau di samping kerajaan. Ternyata danau itulah tempat di mana pedang Excalibur tertanam, dan sudah lama tidak ada yang mampu mencabutnya. Hal itu dikarenakan Merlin sang penyihir memberi mantra hanya keturunan sah dari King Uther lah yang bisa mencabut dan menggunakan pedang itu. Mortigern lalu menemui iblis penyihir yang membantunya dan menanyakan kenapa air danau itu surut dan pedang tersebut menampakkan dirinya. Iblis penyihir itu mengatakan hal itu semua akibat raja yang sah alias keturunan King Uther sudah mulai memperlihatkan kekuatannya.
Di tempat lain, pasukan kerajaan yang dipimpin Jack Eye masuk ke tempat Arthur untuk mencari para pemberontak. Awalnya Arthur berusaha menyembunyikannya, namun daripada ia dan komplotannya terkena masalah, akhirnya ia memberitahu dan menyerahkan salah satu pemimpin pemberontak itu. Ia ternyata adalah Gosafat Bill, salah satu orang kepercayaan ayahnya King Uther. Ia memilih memberontak setelah tahu King Uther tewas, karena ia tahu Mortigern seorang yang tabiatnya buruk dan tidak pantas menjadi raja. Arthur dan komplotannya yang baru saja merampas uang milik para Viking tidak mengetahui jika para Viking itu di bawah perlindungan kerajaan. Jack Eye memberitahu jika Arthur dan komplotannya bisa jadi dalam masalah karena berurusan dengan para Viking tadi. Benar saja, esoknya pasukan kerajaan yang lain datang dan akan menangkap Arthur. Arthur yang berhasil lari malah bertemu anggota pasukan yang sedang patroli. Karena Arthur belum diberikan cap di tangannya seperti rakyat lainnya, maka ia pun dibawa ke dalam kapal untuk dibawa ke tempat pemberian cap sebagai tanda kesetiaan kepada Mortigern. Ternyata takdir membawa Arthur ke tempat di mana pedang itu berada. Ia mengira jika mencabut pedang itu, dirinya akan dibebaskan. Ia pun kemudian maju dan mencoba mencabutnya. Karena ia memang merupakan anak kandung dari King Uther, ia pun berhasil mencabut pedang tersebut. Para prajurit kerajaan yang dipimpin David Beckham terkejut ketika Arthur berhasil mencabut pedang itu. Ia pun menyuruh anak buahnya menangkap Arthur. Arthur yang juga syok karena belum terbiasa dengan kekuatan pedang itu pun jatuh pingsan. Mortigern pun langsung mendatangi Arthur dan memberitahu kalau Arthur adalah anak King Uther, karena hanya anaknya lah yang bisa mencabut pedang itu. Arthur menyangkalnya dan tidak percaya, karena yang ia tahu, ia adalah seorang anak yang dibesarkan di tempat pelacuran. Mortigern akan mempermalukan Arthur dan berencana akan menghabisinya di depan rakyatnya sendiri. Hal ini dilakukan agar rakyatnya semakin takut dan tunduk kepadanya. Mortigern ingin membuktikan bahwa ramalan selama ini salah. Ia ingin menunjukkan bahwa anak raja yang sah selama ini hanyalah pemuda yang dibesarkan di tempat pelacuran dan tidak pantas memimpin kerajaan. Arthur pun diancam untuk diam dan tidak mengakui kalau ia adalah anak raja yang sah. Jika tidak, Mortigern akan menghabisi seluruh keluarganya di tempat ia dibesarkan. Beruntungnya, Merlin mengirim muridnya yang juga seorang penyihir untuk membantu Arthur meloloskan diri. Jadi bisa dibilang dia mage penjaga Arthur. Ketika Arthur akan dieksekusi, burung elang yang berhasil dikendalikannya datang menghalangi sang algojo. Kuda dan anjing yang berada di sekitarnya juga terkena pengaruh sihirnya hingga berbalik menyerang raja dan para pasukan. Pemberontak yang lain pun datang, lalu menyerang dan membebaskan Arthur. Akhirnya, Arthur dan para pemberontak berhasil melarikan diri dengan terjun ke dalam laut. Arthur kemudian dibawa ke markas para pemberontak. Ia pun bertemu para pemimpinnya yang merupakan orang kepercayaan ayahnya dulu. Arthur yang dibesarkan di tempat pelacuran memang memiliki sifat yang ingin bebas. Ia masih belum percaya jika ia adalah benar anak seorang raja. Namun ia tidak punya pilihan selain melawan balik Mortigern, karena ia pun tidak akan bisa kembali ke kehidupannya semula, karena ia kini menjadi buronan kerajaan. Singkat cerita, Arthur pun dipaksa untuk menguasai pedang Excalibur milik ayahnya untuk melawan Mortigern. Ia pun mulai berlatih dan berusaha menguasai pedang itu. Ia dikirim sendirian ke tanah kegelapan, di mana banyak hewan monster yang buas di sana sebagai bagian dari ujian baginya. Hari-harinya dilalui dengan melawan para hewan monster itu sendirian. Hingga suatu ketika ia tiba di suatu altar. Ketika ia meletakkan pedang itu di sana, seketika bayangan kejadian saat ibunya terbunuh dan ayahnya bertempur melawan makhluk yang dikirim penyihir jahat pun muncul. Sekarang ia kembali ingat memori masa kecilnya dulu, siapa orang tuanya dan siapa yang telah membunuhnya. Ternyata makhluk yang telah membunuh ayahnya adalah Mortigern yang telah diberi kekuatan oleh iblis penyihir untuk mengalahkan ayahnya.
Sesaat sebelum kematiannya, King Uther melemparkan pedang itu dan menancap ke tubuhnya. Kemudian ia berubah menjadi batu hingga pedang itu sulit untuk dicabut. Kemudian ia pun jatuh ke dalam danau. Setelah Arthur mengetahui kalau semua kekacauan itu adalah ulah pamannya sendiri, yaitu Mortigern, ia pun bertekad untuk menjatuhkan kekuasaannya dan merebut kembali tahtanya. Mereka pun mulai menyusun strategi. Teman-teman Arthur dari geng Blackleg pun ikut membantu. Mortigern yang diinfokan akan berkunjung ke dermaga dalam suatu acara direncanakan akan disergap oleh Arthur dan teman-temannya. Setelah hari yang akan ditentukan tiba, semua bersiap akan menghabisi Mortigern dan para tangan kanannya. Sayangnya, rencana itu sudah diketahui Mortigern, jadi ia menyuruh bawahannya untuk menyamar menjadi dirinya saat acara berlangsung. Arthur yang merasa ada yang tidak beres, menyuruh Gosefat Bill untuk membatalkan tembakan panahnya. Walaupun Bill tahu jika yang menjadi sasaran hanya orang bawahan Mortigern, ia tetap memanahnya karena ia merasa harus menghabisi orang jahat di sekitar Mortigern, yaitu para tangan kanannya seperti Mercia dan lainnya. Akhirnya kekacauan pun terjadi. Pasukan Mortigern mengejar Arthur dan teman-temannya. Di saat Arthur dan pasukannya terdesak, tiba-tiba ia merasakan kekuatan dahsyat. Begitu ia memegang pedangnya dengan dua tangan, semua pasukan musuh habis dibantai, seolah-olah pedang itu bergerak sendiri mengendalikan Arthur. Arthur dan temannya yang juga kebingungan kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Namun beberapa temannya tertangkap. Salah satu teman dekatnya bernama Blackleg terluka. Dengan dibantu Blue anaknya, ia bersusah payah kembali ke tempat di mana mereka biasa berkumpul. Ternyata ia dibuntuti Mortigern dan pasukannya. Begitu Arthur dan yang lainnya akan meninggalkan tempat itu, tersisalah Blackleg seorang diri. Anaknya yang bernama Blue datang ingin menjemput ayahnya, namun ia mendapati ayahnya dalam keadaan diancam oleh Mortigern. Akhirnya Mortigern membunuh ayahnya, tapi Blue berhasil diselamatkan oleh Arthur dan dibawa ke markas mereka. Scene selanjutnya, teman Arthur yang tertangkap dipaksa memberitahu di mana markas Arthur dan yang lainnya. Begitu Arthur tiba di markas, terkejutlah ia. Banyak anggota pemberontak yang tewas. Ternyata itu ulah pasukan Mortigern. Di dalam markas sudah menunggu tangan kanan Mortigern yang memberitahu jika ingin menyelamatkan Blue dan maga penjaganya, ia harus datang ke menara Mortigern membawa pedangnya untuk ditukar. Ternyata yang datang ke sana Sir Bedivere sendiri, menyerahkan pedang untuk ditukar dengan maga penjaga Arthur. Ia juga memberitahu Arthur sedang menuju ke situ untuk menemui Mortigern. Esoknya, Arthur tiba di menara Vortigern. Walaupun ia tidak memiliki pedang di tangannya, namun berkat bantuan sihir maga penjaganya, ia dibantu ular besar untuk melawan Mortigern dan anak buahnya. Semua anak buah Mortigern tewas, namun Mortigern berhasil melarikan diri. Setelah Arthur mendapatkan pedangnya kembali, ular besar itu pun pergi. Merasa tidak akan mampu menang menghadapi Arthur dengan pedang Excaliburnya, Mortigern pun lagi-lagi meminta pertolongan kepada penyihir jahat agar mendapat kekuatan tambahan. Namun tentu saja, ia harus mengorbankan putrinya sebagai tumbal. Putrinya pun tewas di tangan Mortigern sendiri. Di tempat lain, Arthur dengan mudah mengalahkan semua pasukan Mortigern karena ia dan pedangnya kini sudah bersatu, hingga kekuatannya pun meningkat pesat. Pasukan yang tersisa akhirnya mengakui kekuatan dan menerima Arthur sebagai raja sah mereka. Arthur lalu mencari Mortigern di menara miliknya. Mortigern yang mendapatkan tambahan kekuatan kemudian bertarung melawan Arthur dengan wujud makhluk yang mengalahkan ayahnya. Dengan tambahan kekuatan yang besar, Mortigern berhasil membuat Arthur kewalahan dan terdesak. Arthur yang sempat tak sadarkan diri lalu mendapat petunjuk dari kilas balik kematian ayahnya untuk meningkatkan kekuatannya dan juga pedangnya. Setelah sadar, akhirnya ia dengan mudah menepis dan melawan Mortigern. Hingga akhirnya Mortigern pun kalah dan mati di tangannya.
Menara Mortigern pun runtuh bersamaan dengan kematian Mortigern. Esoknya, setelah memberi penghormatan kepada teman-teman yang gugur, ia mengangkat teman setianya sebagai petinggi kerajaan untuk membantunya menyatukan seluruh tanah Inggris. Begitupun dengan para Viking, yang selama ini hanya berhubungan bisnis dengan Mortigern atas dasar ancaman, kini ia jadikan sebagai kawan. Di depan seluruh rakyatnya, Arthur pun resmi dinobatkan menjadi raja. Film pun tamat. Begitulah cerita anak raja yang dibesarkan di tempat pelacuran karena keadaan. Akhirnya, dengan berbagai ujian dan kesulitan, ia berhasil menjadi raja terbaik di negerinya. Thanks for watching this video ya guys. Sampai jumpa lagi dalam alur cerita film lainnya.